Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini. Sekarang saya akan membahas Timnas Indonesia berhasil menang lagi atas Timnas Kurasaw dengan skor 2-1 di pertandingan kedua ini. Setelah di pertandingan pertama Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 3-2. Sekarang Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1. Itu sangat bagus sekali bagi Timnas Indonesia. Setelah kemarin ini Timnas Indonesia mendapatkan 14 poin masing-masing, di satu pertandingan mendapatkan 7 poin. Dan sekarang Timnas Indonesia naik di posisi peringkat ke 152 dan itu sangat bagus sekali bagi Timnas Indonesia. Permainan dari Timnas Indonesia sangat bagus sekali kalau menurut saya. Gila para pemain Timnas Indonesia, fisiknya sangat kuat sekali. Mereka bisa bermain 90 menit, dan Timnas Indonesia walaupun tidak menguasai jalannya pertandingan, ketika melakukan serangan sangat efektif sekali sehingga berhasil mencetak gol dan membahayakan gawang dari Timnas Kurasaw yang dijaga oleh Jeremy Bodak. Dan Timnas Indonesia pada menit kali ini juga melakukan pressing ketat, menekan para pemain Timnas Kurasaw sehingga tidak bisa menyerang dengan baik. Para pemain Timnas Kurasaw karena dipres oleh pemain Timnas Indonesia, passing dari mereka sering belepotan, sering salah-salah sehingga mereka frustasi terus melakukan pelanggaran keras terhadap para pemain Timnas Indonesia. Dan Timnas Indonesia pada menit kali ini melakukan sedikit perubahan, formasi juga berubah, ada beberapa pemain yang diganti oleh Coach Sintayong, dan ini menunjukkan Coach Sintayong kayak taktik, tidak mengandalkan formasi itu saja, tidak mengandalkan pemain itu saja, dan itu menunjukkan kayak taktik. Kalau menurut saya pada menit kali ini menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 juga bisa. Di posisi jaga gawang ada Syahrul, bermain bagus pemain ini, melakukan beberapa save yang sangat penting kalau menurut saya. Dan di posisi duet back tengah ada duet Elkan Bagot dan Rizky Ridho, bermain bagus. Kedua pemain ini sangat kompak sekali, sangat disiplin sekali dalam bertahan. Bahkan Elkan Bagot berhasil mematikan pergerakan dari striker Timnas Kurasaw yaitu Rangelo Jangga, yang di pertandingan pertama dia berhasil mencetak gol, dan pertandingan kali ini dia tidak bisa apa-apa karena dijaga ketat oleh Elkan Bagot. Dan di posisi back sayap, di back kiri ada Pratama Arhan, bermain sangat bagus sekali pemain ini. Ketika bertahan juga bagus dan menyerang juga bagus, bisa merepotkan pertahanan dari lawan. Dan Yakob Sayuri di posisi back kanan juga sama, bermain bagus. Dia bisa menggantikan Asnawi, hampir mirip kalau menurut saya permainan dari kedua pemain ini. Yakob Sayuri bekerja keras pada pertandingan kali ini, dia ada di mana-mana, bolak-balik ketika nyerang dan bertahan, dia bolak-balik maju mundur, dan itu sangat bagus sekali untuk saya dan untuk Timnas Indonesia maksudnya untuk saya. Dan di posisi tengah, di dua pivot pemain tengah yaitu ada Rahmat Irianto dan Ricky Kamboya. Kedua gelandang ini bermain sangat bagus sekali, terutama Rahmat Irianto. Dia bisa ditaruh di posisi manapun. Ini pemain ini serba bisa taruh dari back sayap kanan, juga back tengah juga bisa pemain ini. Dan itu sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia. Pada pertandingan ini Coach Sintayong tidak memainkan Mark Locke dan diganti oleh Rahmat Irianto, bermain bagus. Kalau menurut saya Timnas Indonesia, Coach Sintayong kayak taktik. Kalau menurut saya Coach Sintayong itu tidak mengandalkan pemain-pemain itu saja. Dan tidak adanya Mark Locke juga tidak berubah sama sekali permainan dari Timnas Indonesia. Dan di posisi gelandang serang atau playmaker dari Timnas Indonesia ada Egy, bermain sangat bagus pemain ini. Walaupun dia kalah body oleh para pemain Timnas Kurasaw, tetapi dia menunjukkan dia bekerja keras, dia bisa merepotkan pertahanan dari lawan sehingga dia juga tidak ger terus oleh para pemain Timnas Kurasaw. Di posisi wingernya ada Witan dan Sadil. Kedua pemain ini bermain bagus. Ya mungkin Sadil agak emosian, ya jangan diulangi lagi untuk Sadil. Kalau dia dilanggar, kalau menurut saya jangan dibalas seperti itu, karena yang rugi juga kamu sendiri, Sadil. Dan Timnas Indonesia juga rugi karena mendapatkan kartu. Dan di posisi target man ada Dimas Derajat, bermain bagus. Dia berhasil mencetak gol lagi pada pertandingan kedua ini.
Dan Witan kalau menurut saya dia bagus, dia berkontribusi untuk 2 gol dari timnas Indonesia. Yang pertama itu dia melakukan tendangan jarak jauh, terus ditepis dan tepisannya tidak sempurna dan bisa dimanfaatkan oleh Dimas Derajat. Dan kedua dia melakukan assist ke Dendi Sulistiawan. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, timnas Indonesia sudah unggul terlebih dahulu 10 menit awal atau 5 menit awal. Gol dari siapa itu? Dimas Derajat. Dia berhasil memanfaatkan peluang yang ada. Yang pertama, Witan Sulaiman berhasil melakukan tendangan jarak jauh. Dia dengan kepercayaan dirinya sangat bagus sekali. Dia melakukan tendangan jarak jauh dan tidak ditepis dengan sempurna oleh Jeremy Bodak. Dan akhirnya Dimas Derajat berhasil memanfaatkan peluang itu. Dan setelah gol itu, timnas Indonesia melakukan serangan dan timnas Curaçao juga berusaha untuk menyamakan kedudukan. Tetapi para pemain timnas Indonesia tidak membiarkan itu semua, melakukan pressing ketat terhadap para pemain timnas Curaçao sehingga para pemain timnas Curaçao sangat frustasi dan sehingga mereka salah-salah passing, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat keras sekali. Dan babak kedua juga tetap sama permainan dari timnas Indonesia. Dan timnas Curaçao melakukan beberapa pergantian dan terbukti efektif pergantian dari timnas Curaçao, dan timnas Curaçao berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari pemain cadangan itu yang baru masuk. Saya nggak hafal namanya, saya cuma hafal pemain timnas Curaçao cuma 3 saja, yaitu ada Rangelo Jangga, Juan dan yang namanya sama itu lupa mas saya. Dan di posisi kiper yaitu Jeremy Bodak, dua bakunya maksudnya. Juan bakunya dan siapa lagi namanya Laliau. Dan pemain cadangan ini berhasil memanfaatkan peluang dan para pemain timnas Indonesia khususnya pemain bertahan melakukan kesalahan. Mereka sepertinya tidak fokus atau kurang fokus sehingga bisa dicuri oleh timnas Curaçao, berhasil mencetak gol. Terus setelah gol itu tetap sama permainan dari timnas Indonesia, tidak down, tidak kena mental setelah kemasukan, tetap bermain seperti itu dan merepotkan pemain timnas Curaçao. Walaupun pemain Curaçao masih mendominasi jalannya pertandingan, masih menguasai ball possession, tetapi timnas Indonesia tetap menekan para pemain timnas Curaçao. Dan akhirnya pemain timnas Curaçao yaitu Juninho Bakunya melakukan pelanggaran keras terhadap siapa itu Marcelino Ferdinand dan mendapatkan kartu kuning kedua. Dan itu kalau menurut saya sangat layak sekali mendapatkan kartu kuning kedua. Kalau menurut saya juga langsung kartu merah juga bisa. Dan setelah kartu merah itu pemain timnas Indonesia menguasai jalannya pertandingan, langsung keluar menyerang dan akhirnya timnas Indonesia berhasil mencetak gol lagi berkat gol dari Dendi Sulistiawan menerima umpan dari Witan Sulaiman. Proses golnya yaitu Elkan Bagot dengan beraninya, dengan kepercayaan diri yang sangat bagus sekali. Dia melakukan penyerangan, dia membantu penyerangan, dia langsung mengumpan ke Witan Sulaiman. Witan Sulaiman tidak langsung menendang. Dia tahu kalau ada Dendi Sulistiawan yang di posisi kosong, yang di posisi lebih baik daripada dia. Dia mengumpan ke Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan berhasil memanfaatkan peluang yang ada dan bisa mencetak gol. Setelah gol itu terlihat para pemain timnas Curaçao makin frustasi, juga melakukan beberapa pelanggaran keras lagi, dan sampai akhir babak kedua skor tidak ada tambahan lagi, skornya 2-1, timnas Indonesia menang lagi. Dengan kemenangan ini seperti saya tadi bilang, timnas Indonesia mendapatkan 14 poin karena berhasil memenangkan 2 pertandingan. Dan untuk timnas Indonesia harus tetap konsisten, jangan mudah berpuas diri seperti timnas yang dulu. Kalau dulu kan melawan tim besar, timnas Indonesia berhasil menang, Indonesia berpuas diri, tinggi hati, sehingga setelah itu performa dari timnas Indonesia merosot. Kalau saran saya, timnas Indonesia jangan melakukan itu semua. Timnas Indonesia harus berbenah, tetap berlatih keras, jangan tinggi hati, harus tetap seperti itu. Dan untuk Coach Sintayong, terima kasih karena telah berhasil merubah permainan dari timnas Indonesia. Mudah-mudahan pelatih ini bisa diperpanjang oleh PSSI karena pelatih ini juga sudah melakukan progres yang sangat bagus sekali. Dari awal timnas Indonesia dulu, Coach Sintayong berani melakukan memotong generasi
dengan memasukkan beberapa pemain muda seperti Asnawi, Arhan, Elkan, Rizky Ridho, Witan, Egi, dan terbukti mereka semua bermain bagus semua kalau menurut saya, dan meninggalkan para pemain senior yang lainnya, tapi tetap masih ada pemain senior, dan itu menunjukkan Coach Sintayong sudah merubah permainan dari timnas Indonesia, dan fisik dari para pemain timnas Indonesia juga bagus sekali pada pertandingan kali ini. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia ke depannya lebih bagus lagi, dan kalau bisa juga juara Piala AFF, agar hater-hater dari Coach Sintayong tidak keluar-keluar, tidak keluar-keluar, maksudnya tidak membanding-bandingkan antara pelatih ini dan pelatih itu. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.